kelompok 4. Dalam video ini kami akan membahas tentang kasus PT Petro Energi dalam perkara LPEI. Berikut video penjelasannya. Apa sih LPEI? LPEI itu adalah singkatan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Biasanya LPEI ini disebut dengan Exim Bank. Exim Bank itu seperti kayak bank BCA dan Bank Mandiri. Namun bedanya LPEI itu adalah lembaga keuangan Indonesia yang didirikan dengan UU nomor 2 tahun 2009, di mana membahas tentang pembiayaan ekspor Indonesia. 1. Pembiayaan. LPEI memberikan pinjaman berupa modal kerja dan investasi kepada eksportir. 2. Penjaminan. LPEI memberikan jaminan kepada eksportir Indonesia yang sedang melakukan tender proyek ke luar negeri atau menjamin bank lain yang memberikan kredit kepada eksportir. Yang ketiga ada asuransi. LPEI melindungi eksportir dari resiko gagal bayar oleh pembeli di luar negeri. Jadi jika barang sudah dikirim namun pembelinya kabur atau bangkrut, LPEI akan menanggung resikonya. Yang keempat ada jasa konsultasi. LPEI melatih UMKM agar bisa naik kelas menjadi eksportir melalui program mereka yaitu Coaching Program for New Exporters atau CPNE. Profil utama PT Petro Energi Group yaitu perusahaan yang berfokus pada pertambangan batu bara, perdagangan bahan bakar, serta logistik dan distribusi energi di Indonesia yang bertujuan untuk menjadi mitra energi terpercaya. PT Petro Energi berekspansi cepat di berbagai bidang seperti bisnis energi dan pertambangan di seluruh Indonesia. Di sini aku bakal ceritain kalian gimana sih kronologi dari kasus ini. Dugaan penyelewengan dimulai dari tahun 2015 hingga 2019. PT Petro Energi mengajukan dan menerima pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menemukan bahwa dana pembiayaan tersebut tidak digunakan sesuai dengan tujuan pengajuannya, yang terindikasi dari adanya transaksi fiktif dan pengalihan dana. Nah, akibat praktik manipulasi kredit tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan atau BPKP mengaudit bahwa negara mengalami kerugian hingga 958,5 miliar rupiah. Profil tersangka pada Petro Energi yang pertama yaitu Newi Nugroho sebagai Direktur Utama, divonis 4 tahun penjara dan denda 250 juta dan disubsidiar selama 4 bulan kurungan. Yang kedua yaitu Susi Mitra Dewi Subiantra yaitu sebagai Direktur Keuangan, divonis 6 tahun penjara dan denda 250 juta dan subsidiar selama 4 bulan kurungan. Dan yang ketiga yaitu Jimmy Masirin sebagai Presiden Direktur PT Catur Bursa Mega Tunggal sekaligus Komisaris Utama PT Petro Energi yang divonis selama 8 tahun penjara dan denda 250 juta dengan subsidiar 4 bulan dalam kurungan. Kasus PTPI ini merupakan bagian dari mega skandal korupsi LPEI yang total kerugiannya ditaksir mencapai hingga 11,7 triliun rupiah. Analisis transparansi dan akuntabilitas dalam kasus LPEI. Prinsip transparansi menuntut adanya penyediaan informasi yang material dan relevan secara terbuka, serta mudah diakses dan mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan. Namun dalam perkara ini disebutkan adanya dokumen yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya dalam proses pengajuan pembiayaan. Selain itu, lemahnya dokumentasi serta kurang terbukanya analisis risiko menunjukkan bahwa informasi yang menjadi dasar persetujuan kredit tidak sepenuhnya akurat dan transparan. Kondisi ini menyebabkan potensi risiko tidak teridentifikasi secara tepat dan menghambat fungsi pengawasan. Prinsip akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban atas keputusan dan hasil yang dicapai sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola perusahaan. Dalam kasus ini, lemahnya pengawasan internal serta tidak jelasnya pertanggungjawaban atas keputusan kredit mencerminkan tidak optimalnya prinsip akuntabilitas. Akibatnya muncul risiko moral hazard dan pada akhirnya menimbulkan kerugian negara. Prinsip responsibilitas juga menjadi aspek penting dalam kasus ini. Prinsip ini menekankan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, serta penerapan prinsip kehati-hatian
dalam proses pengelolaan pembiayaan. LPI sebagai lembaga negara seharusnya memastikan bahwa setiap kredit harus diberikan berdasarkan analisis kelayakan yang objektif dan sesuai prosedur. Apabila dalam prosesnya terdapat penyimpangan atau dokumen yang tidak sesuai dengan fakta, maka hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip tanggung jawab tidak dijalankan secara optimal. Kegagalan ini juga mencerminkan lemahnya pengendalian internal dan manajemen risiko. Selanjutnya, prinsip independensi mengharuskan setiap keputusan diambil secara profesional dan bebas dari konflik kepentingan. Keputusan pemberian kredit seharusnya murni berdasarkan kelayakan usaha, bukan dipengaruhi kepentingan tertentu. Dugaan adanya konflik kepentingan dalam kasus ini menunjukkan bahwa independensi dalam proses pengambilan keputusan tidak berjalan dengan baik. Prinsip keadilan dan kesimpulan analisis kasus. Prinsip keadilan mengharuskan pemberian kredit secara adil, objektif, dan tanpa pemberian khusus. Jika ada konflik kepentingan atau kesimpangan prosedur, maka prinsip ini dilanggar karena tidak semua pihak mendapatkan perlakuan secara setara. Secara keseluruhan, kasus ini menunjukkan lemahnya prinsip good corporate governance, terutama dalam transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan yang berdampak pada kerugian negara serta menurunnya kepercayaan publik.